Timur, kabupaten termuda di Sulawesi Selatan ini sepertinya memang diciptakan Tuhan saat sedang tersenyum. Selain dikaruniai alam yang indah, di kabupaten berjuluk Bumi Batara Guru ini, komoditas unggulan di pasar dunia dengan mudah dapat tumbuh dan dibudidaya oleh masyarakat di daerah ini. Di antara sejumlah komoditas yang banyak dikembangkan di kabupaten ini adalah tanaman lada, kakao atau biji coklat, rumput laut, dan serai wangi penghasil minyak atsiri. Serai wangi atau Symphogonardus merupakan jenis rumput-rumputan dari ordo Gramineales yang khas dari daerah-daerah tropis Asia. Tanaman ini tumbuh berumpun dengan jumlah yang cukup banyak dengan daun berbentuk pipi memanjang hingga 1 meter. Tak hanya digunakan sebagai rempah-rempah dan minuman herbal, tanaman ini juga menjadi salah satu bahan pembuat citronella oil yang bersifat anti serangga dan antibakteri. Selain itu, tanaman ini juga memiliki khasiat sebagai antiinflamasi atau peredah nyeri dan demam. Tingginya permintaan terhadap komoditas ini membuat sejumlah petani di Kecamatan Wasuponda mulai membudidayakan serai wangi secara serius. Kami mengelola komoditas serai wangi dengan melakukan budidaya saat ini pada 32 hektar lahan. Lahan-lahan tersebut adalah lahan yang kami miliki dengan 24 orang petani binaan. Saat ini kami memiliki 1 unit penyulingan di mana serai-serai wangi yang kami panen dari kebun-kebun milik petani dibawa ke penyulingan kami untuk disuling, kemudian nanti hasilnya akan kami olah kembali. Produk-produk akhir tersebut berupa minyak murni serai wangi untuk aromaterapi, kemudian minyak balor serai wangi atau citronella oil spray. Demikian juga kami menghasilkan produk seperti hand sanitizer dan karbol serai wangi yang kami olah dari limbah hasil produksi serai wangi. Setelah melalui proses penyulingan, minyak serai wangi dari daerah ini sebagian besar dikirim ke Kota Makassar dan untuk memenuhi permintaan dari Pulau Jawa. Sisanya diolah menjadi produk akhir berbahan minyak atsiri. Salah satu komoditas yang juga menjadi primadona di pasar global adalah rumput laut. Hasil budidaya rumput laut berjenis Gracilaria dan Eusema cottoni melimpah di daerah ini. Masyarakat di sini memanfaatkan tambak seluas 10.000 hektar lebih sebagai lahan budidaya rumput laut Gracilaria. Sedangkan rumput laut berjenis Eusema cottoni dibudidaya oleh masyarakat di lahan seluas 900 hektar lebih yang terhampar di pesisir laut Teluk Bone. Jika ditotal, lahan budidaya rumput laut yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur mencapai luas 11.800 hektar lebih yang tersebar di 3 kecamatan. Komoditi Cottonic seluas 904 hektar dan Gracilaria seluas 1.383 hektar. Dengan produksi total untuk tahun 2021 sebesar 298.712 ton atau setara dengan per bulannya yaitu 24.698 ton. Kami dari pemerintah daerah konsen untuk meningkatkan produktivitas ini dengan memberikan bantuan kepada masyarakat dan berupaya akan semaksimal mungkin untuk meningkatkan produksi para petani dengan melalui pembinaan dan sosialisasi kepada petani terkait dengan pasca panen. Karena dengan pasca panen
itu akan mempengaruhi harga. Rumput laut jenis Gracilaria dari daerah ini juga diklaim memiliki kandungan jeli tertinggi kedua dari seluruh hasil budidaya rumput laut Indonesia. Ini membuat rumput laut Gracilaria asal Kabupaten Luwu Timur diminati pasar luar negeri. Setiap bulan, Kabupaten Luwu Timur mampu mengekspor 400 ton rumput laut kering untuk memenuhi permintaan pasar Tiongkok. Selain komoditi tadi, daerah ini ternyata juga menjadi salah satu penghasil biji coklat atau kakao terbaik. Dari luas lahan perkebunan kakao yang mencapai 12.500 hektar lebih, petani mampu menghasilkan 5.000 ton lebih biji kakao. Untuk Kecamatan Mangkutanah sendiri, luas pertanaman kakao itu ada 990,91 hektar dengan rata-rata produktivitas selama ini 0,97 ton per hektar. Luas lahan kebun saya ini Pak kurang lebih setengah hektar, 0,5. Dan untuk panennya Pak di sini saya lakukan 1 bulan 2 kali. Biasa dapat 200 kilo per panen. Dan untuk perlakuan tanamannya Pak, dari segi perawatan dan pengandalan hama penyakit, biasa saya lakukan di sini agak berbeda Pak dengan petani yang lain. Karena bagaimana caranya kita beralih ke organik juga, tidak semata-mata menggunakan bahan kimia tersebut. Untuk petani-petani baik itu di Desa Balai Kembang maupun di Kecamatan Mangkutanah secara umum, pertanaman kakao itu didominasi oleh varietas BB45. Oleh karena mayoritas petani melakukan penjualan biji basah, sehingga ketika berbicara tentang penjualan biji basah, klon atau varietas ini memiliki keunggulan dari segi ukuran maupun berat ketika itu dilakukan penimbangan biji basah. Penjualan biji basah sendiri adalah penjualan biji kakao yang dibelah untuk diambil bijinya, kemudian langsung dijual tanpa melalui proses penjemuran. Dalam proses penimbangan, pengumpul akan melakukan quality control atau pemisahan biji kakao menurut kualitasnya. Transaksi yang dilakukan petani juga sudah memanfaatkan sistem teknologi informasi atau digitalisasi. Ini untuk memudahkan pembayaran dan penelusuran data para petani kakao terkait kualitas dan produktivitas mereka. Lada atau tanaman merica asal daerah ini juga menjadi salah satu dari 4 jenis tanaman lada yang memiliki sertifikat indikasi geografis yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Alam, Kementerian Hukum dan HAM RI. Lada berjenis malonan 1 ini adalah jenis lada yang diakui sebagai tanaman asli yang berasal dari bumi Batara Guru. Kandungan peperin yang cukup tinggi membuat rasa lada asal daerah ini lebih pedas dan beraroma lebih tajam. Ini membuat lada Luwu Timur lebih diminati oleh pasar Eropa. Dari keunggulan lada yang kami miliki ini sudah diuji melalui uji lab. Keunggulannya adalah tingkat kepedasan atau kandungan peperinnya sangat tinggi, sehingga banyak diminati oleh masyarakat Eropa. Kementerian Pertanian RI juga telah menetapkan Kabupaten Luwu Timur sebagai pusat pengembangan lada di kawasan timur Indonesia. Dari 5.500 hektar lebih luas lahan tanaman lada di daerah ini, 70% diantaranya berada di Kecamatan Towuti, yang juga dikenal sebagai sentra penghasil lada di Luwu Timur. Kalau begini tingginya ini pohon merica, ini bisa dapat sampai 1,5 kilo atau 2 kilo per pohon. Untuk sementara kalau luasnya keseluruhan kurang lebih
20 hektar, tapi yang baru produktif maksimal itu baru kurang lebih 10 hektar, termasuk ini yang setempati ini. Usia produktif tanaman lada yang dimiliki petani di daerah ini juga terbilang cukup panjang. Jenis tanaman lada asli dari kabupaten ini bisa mencapai usia produktif 25 hingga 30 tahun. Umur yang maksimal itu di umur 7 sampai 8 tahun, di situ saya lihat maksimal penghasilannya. Dan terakhir ini, 2 tahun terakhir ini saya rata-rata produksi kurang lebih 10 ton per hektar.